Sekarang kita akan meresensi buku Science Religious, Agama Saintifik, tulisan Bapak Haidar Bagir dan Gus Ulil Absar Abdallah. Ini buku yang merupakan koreksi kritik terhadap sains modern, ya. Nah, ini penting sekali oleh karena pandangan masyarakat selama ini tentang sains modern itu sedemikian rupa yang hakikatnya tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Seolah-olah sains modern itu sesuatu yang perfect, sehingga kalau ada kita membaca literatur dari sains modern, kita langsung mengiyakan, langsung menerima. Karena kita berasumsi bahwa ini hasil dari suatu pekerjaan ilmiah, sehingga dengan sendirinya kita dapat menerima apa saja yang ada pada tulisan itu, termasuk textbook, ya. Ini sesuatu yang berbahaya karena sains modern itu tidak seindah warna aslinya, ya, seperti iklan jadul, ya, bahwa di dalamnya ada berbagai kelemahan, berbagai sesuatu yang tidak seharusnya ada pada lingkungan ilmiah. Apa itu? Yaitu keyakinan-keyakinan yang tidak diverifikasi oleh ilmu itu sendiri. Jadi sesuatu yang sudah diterima apa adanya tanpa ada penelitian sebelumnya, sesuatu yang diyakini yang bersifat tidak ilmiah dalam tanda petik, ya. Jadi di sini dilukiskan bahwa sains itu memiliki kelemahan. Kebetulan saya ini hidup di habitat flat earth, ya. Buku ini saya anggap sebagai tonggak sejarah, at least sejarah diri saya sendiri dan mungkin kebanyakan dari flat earth, bahwa inilah yang selama ini kita bengak-bengokkan. Kita menghantam sains modern itu bukan tanpa sebab. Ada sebabnya, ada alasannya, ada pemaparannya. Jadi bukan hanya sekedar sentimen, iri dengki, atau bahkan tuduhan ini kita bagian dari perang dagang, kita ini operasi psyops, psychological operation, ya, agent kata orang Malaysia itu agent. Aduh, ya begitulah kalau kita melakukan apa adanya, mengikuti hati nurani kita, itu selalu ada hal-hal kayak gitu, dituduh ini itu, ya. Tapi jangan mundur. Apapun yang kita yakini, kita kemukakan saja. Apakah nanti kemudian terbukti salah atau benar, ya silakan aja. Yang penting kita jangan sampai membohongi diri. Sebagaimana saya sebut sebelumnya tadi, bahwa sains modern itu bukan sekedar mengandung kelemahan manusiawi. Bahkan di situ ada kriminalitas ada di lingkungan sains modern. Di ranah sains modern itu bercokol kriminalitas. Serem, ya, seperti jauh panggang dari api. Tapi begitu adanya yang kita yakini. Bukan sekedar kita yakini, kita melakukan riset kemudian berkesimpulan, ini ilmu bodong, ya.
ilmu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia hanyalah dogma, dia hanyalah ajaran yang dicangkokkan kepada siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa, sehingga dalam pandangan kami ini bentuk penjajahan, modus dari penjajahan, yaitu merekayasa pikiran-pikiran kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang disetir menuju sesuatu yang mereka inginkan. Bahwa kita berpikir begini begitu tanpa kita sadari, itu adalah pikiran yang mengarahkan kita pada kerugian kita sebagai masyarakat, bahwa kita tidak bisa melihat sesuatu yang benar, yang mana kalau kita melihat sesuatu yang benar, di situ ada barokah, di situ ada ya hal-hal yang mau nggak mau bersifat transendental ya, karena alam semesta ini kan diciptakan oleh Tuhan, sehingga kalau kita pelajari alam semesta itu tanpa rekayasa, kita akan sampai pada kesadaran religius ya, otomatis. Jadi kalau kita disimpangkan kepada hal-hal yang bersifat khayali, maka barokah itu tidak akan pernah kita sadari. Kita merasa kita sudah berada pada sesuatu yang benar, yang ilmiah, padahal kita berpijak pada sesuatu yang ringkih, yang ibarat kerupuk ya, gampang diinjak aja hancur gitu. Cuman sayangnya selama ini kerupuk ini disangka emas yang kokoh, yang mulia gitu ya, padahal itu sesuatu yang maaf, keropos. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena diverifikasi, dipertanyakan, diperiksa logikanya. Walhasil, ya begitulah. Ilmu yang bodong itu selama ini yang mengungkungi kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang apa adanya, realita apa adanya, fakta apa adanya. Nah, untuk menghindari kesan bahwa kaum flat earth ini hanyalah ngebacot, nah, berikut ini akan saya utarakan beberapa contoh tentang betapa fatalnya ilmu pengetahuan modern ya, sains modern ini ditinjau dari sudut logika. Ya kebetulan fisika ya yang paling digeluti selama ini. Dalam fisika itu gravitasi merupakan core, dia merupakan apa ya, inti dari ilmu fisika modern. Fundamen, fondasi yang tidak bisa, tidak harus ada. Kalau tidak ada, hancurlah ilmu fisika modern itu. Maka mari kita telaah apa yang selama ini dibengok-bengokkan oleh kaum flat earth, bahwa gravitasi doesn't exist. Gravitasi itu tidak ada. Ini agak repotnya dalam permasalahan menjelaskan kepada umum tentang kritikan-kritikan kita, bahwa yang kita kritik itu belum tentu bisa langsung diterima oleh umum. Umum bukan berarti umum yang bodoh ya, mereka berpikir loh. Umum yang berpikir belum tentu menerima dakwah kita ya. Dakwah kita belum tentu diterima oleh mereka yang selama ini memang sudah dididik untuk mempercayai sains modern. Kenapa?
Karena alam semesta itu mahal. Dia tidak murahan sama sekali, mahal luar biasa. Sehingga untuk mendekatinya nggak boleh dengan santai-santai. Bukankah selama ini kita santai-santai aja ketika menerima pelajaran di sekolah? Ada guru, ada dosen, terus menerangkan sesuatu tentang alam, terus kita catat. Itu sangat-sangat santai itu ya, santuy. Nggak baik itu. Cara seperti itu tidak baik untuk deal with science. Riskan. Pertama, ya karena itu merupakan cara yang tidak ilmiah. Bagaimana mungkin ketika kita mendengar sesuatu langsung kita iyakan? Jadi kita hanya melihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Siapa yang dibicarakan ini kan dunia ilmiah. Wah, keren ini. Banyak pakar-pakar, banyak sarjana-sarjana, doktor, profesor. Ya, kita auto percaya itu salah. Kalau ditinjau dari zaman Nabi, pemuka-pemuka agama itu kalau kita ikuti secara buta, mereka bilang halal, kita iya. Mereka bilang haram, iya. Nah, itu per definisi adalah syirik, dosa yang tidak dapat dimaafkan karena saking gedenya ya. Dosa yang gede itu bisa dilihat dari dampaknya di masyarakat. Ya, supaya dimaafkan kan harus minta maaf gitu dan nggak mengulangi gitu kan. Nah, jadi cara berpikir yang taklidisme ini ya, secara tidak sadar sudah menjadi bagian dari praktek sehari-hari. Ini istilah taklid bukan hanya ada di lingkungan agama ya. Di lingkungan di luar agama pun istilah taklid ini patut untuk dipakai. Di lingkungan ilmiah pun begitu. Ada fenomena taklid dan itu harus kita hindari. Oke, kembali ke gravitasi ya. Jadi gravitasi ini ibarat fondasi. Kalau fondasinya nggak beres, bangunan akan runtuh. Dan kalau disebut gravitasi itu tidak ada, begini penjelasannya. Jadi kalau ada satu fenomena ya, kalau apel jatuh atau apapun jatuh begitu ya, itu kenapa sih harus ditafsirkan sebagai gravitasi, efek dari gravitasi? Kenapa harus itu aja? Sementara faktanya tinjauannya nggak seragam begitu. Ada yang berpendapat lain, variabel lain, kenapa tidak dimasukkan? Itu yang sering begitu berpendapat begitu ya ketika kita debat ya. Selalu aja dikaitkan dengan gravitasi ya, karena entahlah mereka itu buzzer atau gimana ya. Karena ada tinjauan selain gravitasi yang lebih bertanggung jawab secara ilmiah. Pertama kali jangan dulu kita bahas tentang pendapat kami tentang gravitasi ya. Kita lihat dulu kekurangannya, ketidakmasuk akalannya. Gravitasi. Langsung kepada contoh aja ya, nggak usah terlalu berabstraksi. Pada saat pasang surut itu kenapa kopi, teh, termasuk juga whisky ya, itu kok nggak ada pasang surutnya itu? Kalau dibilang gravitasi, bulan, matahari, nggak juga ya. Kenapa milih laut itu kena pasang surut, sementara
Air kopi enggak, air danau enggak, itu air kolam enggak. Kalau dibilang oh itu terlalu kecil, nggak mencukupi untuk terkena efek gravitasi. Well, justru yang kecil itu yang paling cepat, yang pertama kali kena efek gravitasi. Ya, gaya itu karakternya adalah menarik dulu, yang entah menarik entah mendorong dulu yang paling kecil masanya, paling kecil ukurannya, density-nya ya. Coba dites pada vacuum cleaner itu ya. Apa dulu yang pertama kali terhisap oleh vacuum cleaner? Debu. Habis itu apa? Mungkin peniti, kertas ya. Debu, kertas, peniti, terus koin. Jadi yang ringan dulu, yang gampang yang lebih cepat ditarik. Tapi kalau penjelasan dari sekolah itu kok begitu, kebalikannya malah. Dia menginginkan, mensyaratkan massa yang besar dulu, baru bisa terkena efek gravitasi. Jadi air kopi itu ibaratnya harus digedein dulu segede lautan, baru bisa terkena efek gravitasi. Itu kan pembalikan logika. Justru air kopi itu seharusnya yang pertama kali naik, ketarik ke atas sebelum air laut. Nah itu. Jadi gravitasi di sini tidak positif ya, tidak ada bukti di dunia nyata. Lalu kalau gravitasi matahari itu menyebabkan komet ngalor ngidul ya, datang dan pergi, itu juga nggak masuk akal. Yang namanya gravitasi itu, kalau sesuatu menarik sesuatu itu akhirnya tabrakan. Tapi ini tidak tabrakan, ngesot doang, habis ngesot balik lagi ya. Ciao, dadah, pulang dulu ya gitu, kometnya bilang begitu. Habis dateng, ngesot dikit, pulang. Nah, kalau komet itu datang karena ditarik oleh gravitasi, ketika pulang, kok bisa pulang seenaknya gitu, nggak pamit-pamit, nggak pakai pamit. Artinya kalau dia, si komet itu datang karena ketarik oleh gravitasi matahari, kenapa ketika balik itu nggak ada pengaruh dari matahari yang menarik? Artinya matahari emang tidak menarik apapun. Dan ini agak ngeri-ngeri sedap nih soal komet. Jadi kalau gravitasi emang negatif di dunia nyata, nah itu komet itu apa? Ya mirip pesawat ruang angkasa dong. Gaya apa ya, energi apa yang menyebabkan komet itu bisa datang dan pergi, bisa ngesot? Ada navigasi. Nah loh, berarti itu pesawat antariksa yang di dalamnya ada makhluk yang berkesadaran yang menavigasi komet itu. Maka di sini kita kembali kepada kepercayaan lama ya, bahwa di langit itu ada makhluk-makhluk. Dan jangan membayangkan makhluk itu UFO yang bersembunyi lah apa. Itu komet itu yang kelihatan di mata. Mempunyai ciri pesawat. Ya. Kendaraan antariksa. Jadi sekali lagi di samping itu kita perhitungkan merupakan pesawat antariksa yang berawak. Satu lagi temuan yang harus diperhitungkan, harus dipikirkan dengan cermat, yaitu alam semesta itu tidak kedap. Dia ada isinya, ada sarana, medium, udara atau asap atau apapun yang menyebabkan
komet itu bisa berkelana, datang dan pergi, berotasi begitu ya. Wow, jadi kan kejutan itu. Temuan ini merupakan kejutan yang selama ini dikatakan alam semesta itu kosong, kedap udara, nggak ada udara di antara benda-benda langit itu. Tapi kenyataannya ada. Jadi alam semesta itu tidak seperti yang dipikirkan, yang didoktrin oleh institusi-institusi pendidikan. Itu gravitasi. Terus apalagi contoh gravitasi itu tidak ada? Ya banyak lah. Kalau bumi ini kayak magnet, kenapa kita bisa jalan enak santuy gitu ya? Melangkah ya melangkah aja, lari-lari aja, nggak ada yang nempel-nempel efek magnet ya. Kalau ada magnet kita setiap langkah kita nyabut kaki dulu itu, cuk, langkah lagi, satu lagi dicabut lagi kakinya dengan tangan, kan nggak gitu. Jadi tidak ada efek gravitasi. Kemudian kalau sunset atau sunrise itu ya, kenapa badan kita tidak terasa ketarik? Kalau matahari terbit, kenapa badan kita tidak terasa ketarik ke timur? Ketika matahari tenggelam, kenapa badan kita tidak ketarik ke barat? Bumi aja bisa ditarik, dikendalikan gitu ya. Bulan segala macam, bahkan sampai komet yang di ujung langit sana itu bisa ditarik. Kenapa kita tidak merasakan tarikan itu? Sementara bumi kita klaim bisa menarik badan kita. Ya pokoknya banyak ini ya, banyak kontradiksi di sains modern. Kalau kita mau menginterogasi setiap yang diajarkan ya, materi-materi pelajaran yang diajarkan itu harus kita verifikasi dengan logik, dengan akal sehat. Itu kita akan mendapati bahwa sains modern itu mengandung cacat bawaan yang lebih dari sekedar manusiawi aja, tapi ini rekayasa ya. Mereka tahu ini nggak benar, mereka paksakan kepada masyarakat untuk tujuan apa? Tujuan penjajahan.